pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto. Di studio Kompas TV saat ini sudah hadir juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips Vermonte. Selamat pagi, Mas Philip. Pagi, Mas Mario. Terima kasih Mas Philip sudah bergabung di liputan khusus sidang tahunan MPR DPR ini. Ya. Mas Philips, yang ingin orang tahu sebenarnya apa yang akan dibawakan atau dibacakan dalam pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu saja kita harus dengar nanti Presiden menyampaikan karena yang akan berpidato adalah Presiden. Tetapi seperti biasa dari tahun ke tahun pidato Presiden di hadapan parlemen ini kan sebetulnya tradisi yang sudah lama dan harus dilakukan untuk menyampaikan pada masyarakat capaian-capaian apa yang sudah diperoleh selama hampir 300 hari. Kemudian juga apa gambar besar yang akan dilakukan dalam 1 tahun, karena tahun depan kan akan pidato lagi dalam 1 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di luar negeri pidato semacam ini kan, misalnya kalau di Amerika, di Eropa itu biasanya disebut State of the Union Address, menggambarkan bagaimana persatuan sebuah negara, dalam hal ini Indonesia. Dan tentu saja karena nanti ada tokoh-tokoh bangsa yang hadir seperti tadi Bung Mario katakan. Dan juga laporan di lapangan tadi ya. Dan laporan di lapangan dan juga biasanya ada perwakilan negara-negara lain dan juga mungkin presiden-presiden kita sebelumnya itu kan sebetulnya mau menyampaikan pada masyarakat bahwa kita bangsa Indonesia ini bersama dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu itu sebetulnya kita melanjutkan apa yang sudah diusahakan oleh para pemimpin kita gitu. Bahkan estafet sejak tahun 1945 itu yang kedua saya kira, dan itu menurut saya yang paling penting. Karena dinamika yang terjadi itu dari presiden ke presiden, dari tahun ke tahun, dari setiap masa pemerintahan, itu kan dinamika sebagai sebuah bangsa. Tetapi karena kita menganut sistem presidensial, presiden itu ada di piramida kekuasaan dalam konteks pejabat yang terpilih. Dia adalah yang paling depan membawa bangsa. Karena itu harus menyampaikan apa yang ingin dilakukan dan apa yang sudah dicapai. Jadi saya kira pesan-pesan utamanya sebetulnya pada akhirnya seperti itu ya. Pada akhirnya adalah tentang persatuan kita dan juga bayangan dan cita-cita dan apa yang sudah dikerjakan mengenai bangsa Indonesia ke depan. Oke, kalau kita lihat Presiden Prabowo selama 10 bulan ya kalau kita bisa bilang, ini ya juga melakukan sebenarnya pidato kenegaraan, tetapi untuk di sidang MPR DPR DPD ini sespesial apa sebenarnya? Tidak hanya bagi Presiden Prabowo, tapi mungkin untuk presiden-presiden periode sebelumnya sebenarnya sespesial apa kalau Mas Philip melihatnya? Ya kan gini, Mas Mario, kalau kita percaya dan harus percaya bahwa presiden itu adalah kekuasaan eksekutif tertinggi, yang pertama. Yang kedua, kita sekarang memiliki presiden Pak Prabowo yang beroperasi dalam setting demokratis, dipilih langsung oleh rakyat, one man one vote sejak tahun 2004. Berarti yang ketiga setelah Pak SBY, Pak Jokowi, Presiden SBY, Presiden Jokowi dan juga sekarang Presiden Prabowo. Jadi beroperasi dalam setting demokratis. Dan kenapa jadi berbeda? Karena di situ berarti ada opini publik yang harus diperhatikan dan juga menjadi masukan dalam setiap kebijakan. Kemudian juga kita sekarang mengenal sistem multipartai dan lain-lain. Sehingga mengelola kekuasaan, mengelola eksekutif, mengelola kebijakan mungkin jadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Karena itu pidato semacam ini menjadi sangat penting untuk tetap mengingatkan semua tokoh politik, cabang kekuasaan, apakah dia di legislatif atau yudikatif yang semua juga akan hadir, itu mengingatkan kembali. Ini tujuan kita dan tanggung jawab konstitusional presiden adalah menjaga, membawa bangsa ini melalui konteks persatuan dan melakukan apa yang dicita-citakan. Yang kedua. Yang ketiga, kita kan ada pemilihan presiden langsung. Artinya apa? Bahwa setiap kandidat atau setiap orang yang mau menjadi presiden dan siap menjadi presiden itu selama masa kampanyenya dia menyampaikan apa visi besarnya, kan begitu kan? Karena itu ketika terpilih berarti harus diberikan dan punya kesempatan untuk melaksanakan visinya yang sudah disepakati, karena ibaratnya kan pemilihan langsung itu referendum kan. Artinya masyarakat sepakat
tentang ide-ide besar dan program-program yang ingin dicapai. Nah, hari ini Pak Presiden Prabowo akan menyampaikan mandat yang didapat dari pemilu 2024 dan cita-cita dan keinginan dan visi, misi, program-program sudah mulai dilaksanakan. Dan akan disampaikan pada masyarakat, kan kira-kira begitu. Ini gambar besar dari sistem presidensial yang kita miliki dan melalui mekanisme pemilihan presiden langsung. Kalau kita secara sederhananya evaluasi sekaligus apa yang akan mau dikerjakan pada pada tahun berikutnya ya. Mungkin kalau istilah evaluasi itu kurang pas juga, karena masa pemerintahan itu kan 5 tahun fixed term, sehingga mungkin yang akan disampaikan dan juga akan dilakukan evaluasi tentu secara internal Presiden Prabowo dan kabinet terus-menerus melakukan evaluasi. Tetapi dalam konteks apa yang akan disampaikan mau dicapai adalah ini dasar-dasar yang sudah diletakkan dalam kurang lebih 1 tahun pertama ini. Capaian 1 tahun pertama ini yang akan menggambarkan apa yang dilakukan dalam 4 tahun berikutnya sesuai dengan masa jabatan konstitusional. Menarik Mas Philip, karena kita sudah menyinggung soal programnya. Apakah nantinya dalam capaian yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo itu termasuk juga berbagai program unggulan Presiden yang waktu kampanye tadi direalisasikan di masa jabatannya ini? Nantinya akan disampaikan termasuk let's say yang paling terkenal lah kita sebut sekolah rakyat baru-baru, makan bergizi gratis, program cek kesehatan gratis, dari segi ekonomi dan antara. Walaupun nanti kita akan bahas lebih detail, tapi yang kita ingin tahu tentu akan disampaikan oleh Presiden dan juga hari ini kan ada 2 pidato, ya kan. Nanti siang lebih detail mengenai anggaran dan lain-lain yang akan memperlihatkan sumber-sumber dan juga outcome dari program-program yang akan dilaksanakan dan akan disampaikan nota keuangan kan kira-kira begitu. Tetapi dalam konteks pidato pagi ini tentu saja hal-hal itu akan juga disampaikan oleh Presiden dan mengingatkan kembali tujuan-tujuan program-program besar ini apa. Dan tentu saja dan masyarakat sebetulnya mengetahui semua. Presiden kan akan meletakkan kembali gambarnya dalam pidato kali ini. Ini tempatnya dalam konteks visi Presiden ada awal mendukung dan juga menjadi wakil-wakil dari masyarakat misalnya. Kemudian ada tokoh-tokoh pimpinan lembaga negara yang semua itu harus dalam konteks satu nafas untuk mencapai tujuan yang sudah di set atau ditetapkan. Mas Philip, saya tahan karena baru saja kita melihat saudara di visual terkini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo baru saja tiba di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ini kemarin Mas Philip, Pak Jokowi kan ya masih menunggu juga kemarin konfirmasi kehadirannya, tapi tadi malam Mensesnek mengatakan bahwa ya akan hadir juga, termasuk juga dengan Presiden ke-6 Pak SBY dan Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan memang ya ini yang ditunggu-tunggu. Menarik juga akan kita bahas ini Mas Philip, bahwa yang saya dengar Presiden selain capaian dari aspek ekonomi dan bidang-bidang tertentu, bahwa nantinya di pidato kenegaraan ini ada aspek politisnya yang akan disampaikan, termasuk salah satunya stabilitas politik, koalisi maupun kebersamaan dalam membangun negara. Betul seperti itu Mas? Kurang lebih demikian. Tadi kita sudah bahas bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah pada dasarnya estafet membangun dari apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Karena itu mungkin ini yang penting juga bagi kita ya, masyarakat dan juga mungkin media, untuk melihat ini sebagai sebuah benang merah yang panjang dalam konteks kita berbangsa, dan juga setiap presiden punya tantangan-tantangan yang berbeda, karena Indonesia ini kan hari ini juga bagian dari masyarakat internasional, dan kita tahu tantangan-tantangan globalnya juga tidak mudah untuk dinavigasi. Karena itu pasti juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita memandang program-program pembangunan kita dan juga prioritas-prioritas yang dipilih oleh presiden terkait. Karena setiap presiden bertanggung jawab secara konstitusional melewati masa-masa sulit. Pak Jokowi mengalami pandemi misalnya. Pak SBY mengalami bencana alam juga waktu itu. Bencana alam, konflik di beberapa tempat. Pak Habibie apalagi baru keluar dari krisis finansial. Bu Megawati mengembalikan dan seterusnya. Itu setiap presiden ada
tantangannya. Tantangan tersendiri. Dan ini yang menurut kita perlu apresiasi para pemimpin kita ini. Ini menarik karena disampaikan langsung di depan ya presiden periode sebelumnya yang langsung hadir seperti tadi. Ada Pak Jokowi, Bu Mega dan juga Pak SBY yang akan hadir. Dan Mas Philip, sebelum saya ke pertanyaan lebih lanjut, kita saksikan dulu jeda yang mau lewat karena ini akan lebih spesifik lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya. Jangan kemana-mana saudara, saksikan jeda berikut. Tidak